Pasca situasi persitegangan yang semakin memanas antara China dengan negara-negara ASEAN dan Amerika Serikat di wilayah Laut Cina Selatan. Saat ini Rusia dan Amerika Serikat yang merupakan salah satu negara superpower dunia telah kembali bersitegang di wilayah Laut Hitam. Pasalnya, kapal perang Amerika Serikat USS Roosevelt DDG-80 dengan sengaja masuk ke wilayah Laut Hitam yang merupakan wilayah persengketaan antara kedua negara superpower tersebut. Sementara itu, Pusat Manajemen Pertahanan Nasional Rusia mengatakan bahwa armada perang Rusia telah membuntuti kapal perang Amerika Serikat yang dengan sengaja memasuki wilayah Laut Hitam. Namun, tampaknya kedua negara masih dalam keadaan saling memantau, sebab kapal perang fregat Admiral Eisen Rusia yang hanya mengikuti pergerakan kapal perang Amerika Serikat di wilayah tersebut. Memang tidak bisa dipungkiri jika kedua negara sama-sama saling mempertahankan wilayah tersebut, seperti halnya persitegangan antara China dengan negara-negara ASEAN di wilayah Laut Cina Selatan saat ini. Namun, walaupun Amerika Serikat telah berhadapan dengan kekuatan militer China di wilayah Laut Cina Selatan, secara bersamaan di wilayah Laut Hitam dengan Rusia, tetapi Amerika Serikat seakan tampak tidak takut dan tetap percaya diri untuk mempertahankan setiap wilayah yang dianggapnya melanggar zona jalur internasional sebagai jalur kepentingan perdagangan di setiap negara-negara di dunia. Sementara itu, menurut sumber media informasi TASS pada 9 September 2020 kemarin, Amerika Serikat sendiri mengatakan bahwa masuknya kapal perang US Navy Amerika Serikat di wilayah Laut Hitam adalah untuk operasi militer rutin. Di sisi lain, Angkatan Laut Kawasan Eropa Afrika telah mengutip pernyataan melalui akun Twitternya, yaitu Armada ke-6 Amerika Serikat secara rutin beroperasi di Laut Hitam untuk mendukung sekutu dan mitra Amerika Serikat di kawasan tersebut. Bunyi pernyataan Armada ke-6 US Navy Amerika Serikat. Namun, walaupun Amerika Serikat bersama dengan negara-negara sekutunya mengklaim wilayah Laut Hitam, tetapi Rusia juga telah mengontrol secara ketat wilayah perairan Eropa Tenggara dan Asia Kecil tersebut. Sehingga dengan aksi saling klaimnya kedua negara militer terbesar di dunia ini tentunya akan semakin meningkatkan tensi persitegangan tersebut layaknya wilayah Laut Cina Selatan. Sebab sebelum Amerika Serikat dan the North Atlantic Treaty Organization atau NATO juga telah menanggapi jika kawasan tersebut adalah merupakan kawasan internasional yang sangat strategis, dan bahkan aliansi negara NATO tersebut juga berjanji untuk terus meningkatkan kehadirannya di wilayah laut yang diperebutkan tersebut. Namun, menanggapi akan pernyataan negara-negara NATO itu, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan bahwa kapal perang angkatan laut negara non-pesisir tersebut hampir secara rutin dan terus-menerus melakukan aksi manuvernya di wilayah Laut Hitam. Selain itu, Menteri Pertahanan Rusia juga telah menyatakan jika apa yang negara-negara NATO lakukan di wilayah tersebut secara alami, Rusia akan melakukan yang terbaik untuk mencegah ancaman apapun bagi wilayah kedaulatan negaranya. Sementara itu, menurut sumber informasi tersebut, juga telah menyatakan bahwa persitegangan antara Amerika Serikat dan Rusia di wilayah tersebut bukanlah yang pertama kalinya. Sebab di bulan Agustus kemarin setidaknya ada 11 insiden antara Amerika Serikat dan Rusia dengan aksi-aksi manuvernya. Namun, sehari sebelum Amerika Serikat memasuki wilayah tersebut, Kementerian Pertahanan Rusia juga telah mencoba melacak kapal perang Amerika Serikat lainnya, seperti USS Ross di wilayah Laut Baltik. Selain itu, pesawat jet tempur Rusia juga telah mencegat 2 pesawat tempur Amerika Serikat di wilayah itu. Kerap kalinya terjadi aksi persitegangan dari kedua negara militer terbesar di dunia ini,
tampaknya seakan dengan sengaja membuat celah peperangan baru dari kedua negara. Apalagi aksi manuver Amerika Serikat di wilayah tersebut tidaklah sendirian. Sebab negara-negara NATO juga telah menyatakan kesiapannya untuk terus meningkatkan pergerakan alutsista tempur dan cakupan mereka di wilayah tersebut. Selain itu, menurut sumber media informasi beberapa waktu yang lalu, Rutskoy menunjukkan pada serangkaian penerbangan oleh pesawat pembom strategis B-52 Amerika Serikat, yaitu pada Agustus dan September kemarin di wilayah Laut Hitam dan Laut Azov. Bahkan pihak Rusia mengatakan bahwa penerbangan pesawat dan aksi manuver kapal perang Amerika Serikat di kawasan tersebut dimaksudkan untuk mensimulasikan serangan rudal terhadap fasilitas di Rusia Selatan. Selain itu, Jenderal Rusia mencatat bahwa Amerika Serikat dan sekutu NATO-nya juga telah meningkatkan penerbangan intelijen mereka di dekat Crimea hingga 40% dibandingkan dengan tahun lalu. Sebab pada 4 September lalu, 5 unit pesawat pengintai NATO berdengung di daerah dekat Crimea pada saat yang sama. Karena merasa operasi Amerika Serikat itu adalah sebuah ancaman bagi keamanan Rusia, sehingga armada tempur udara Rusia mengirim pesawat jet tempurnya untuk mencegat dan mengawal pesawat pembom Amerika Serikat dan NATO. Dominasi kapal-kapal perang dan hingga armada tempur udara Amerika Serikat bersama negara NATO di wilayah Laut Hitam ini tentunya menimbulkan persitegangan dan kesiapsiagaan Rusia maupun Amerika Serikat terhadap ancaman yang secara tiba-tiba jika terjadi gesekan. Walaupun beberapa waktu yang lalu Rusia telah mengusulkan pengurangan armada tempur negara-negara NATO di wilayah tersebut. Namun, justru Amerika Serikat bersama negara persekongkolannya lebih meningkatkan armada tempurnya di Laut Hitam dengan menerbangkan 3 unit pesawat pembom berat B-1 di atas Laut Serbia Timur pekan lalu. Selain itu, militer Amerika Serikat juga telah mengatakan bahwa latihan yang sedang berlangsung tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan kemampuan angkatan udara agar terus melaksanakan misi terbang dan mempertahankan kesiapan dalam mendukung sekutu dan mitra Amerika Serikat. Namun, memang tidak bisa dipungkiri jika hubungan Rusia dan Barat telah tenggelam ke posisi terendah pasca Perang Dingin setelah aneksasi Rusia terhadap semenanjung Crimea, Ukraina tahun 2014 lalu.